أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul Azim. Jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita sehat selalu lahir dan batin. Mari pertama sekali kita tidak lupa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan kita yang maha besar, yang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita dapat hadir, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhoi Allah. Kemudian tak lupa selawat beriring salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang salihin hingga hari kemudian. Salah satu sifat yang terpuji adalah sifat pemurah, sifat orang yang suka berbagi dengan orang lain. Dan sifat pemurah itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dijelaskan Rasulullah itu apabila bulan Ramadan tiba, maka Rasulullah itu sangat-sangat pemurah sekali. Dalam kesempatan ini kita akan membahas lawan dari pemurah. Lawan pemurah bakhil. Bakhil adalah salah satu sifat yang paling buruk. Bakhil dalam istilah bahasa yang lain adalah kikir atau pelit. Bakhil itu adalah menahan sesuatu yang dimilikinya agar tidak dinikmati orang lain. Orang bakhil itu tidak ingin berbagi dengan orang lain, tidak ingin memberi kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat benci dengan orang yang bakhil, orang yang kikir dan orang yang pelit. Orang pelit itu hidupnya akan sulit, karena tidak seorang pun orang senang dengan orang yang bakhil, kikir dan pelit tersebut. Maka Islam sangat membenci orang yang bakhil, kikir dan pelit tersebut. Mungkin kadangkala ada sebahagian orang menyangka bahwa bakhil atau kikir atau pelit itu baik bagi dia. Tapi sebetulnya bakhil atau kikir atau pelit itu buruk bagi dia. Hal ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Allah menjelaskan dalam ayat ini, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi harta kita, kekayaan kita itu adalah karunia Allah.
Maka Allah melarang kita bakhil dengan karunia Allah tersebut. Mereka bakhil itu mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kata Allah, kikir itu buruk pada mereka. Ayat ini dilanjutkan, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Apa yang kita bakhilkan, apa yang kita pelitkan, itu akan dikalungkan nanti oleh Allah di leher kita pada hari kiamat. Maka orang yang bakhil itu buruk. Orang yang bakhil itu tidak baik. Maka di ujung ayat ini Allah menjelaskan, walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini milik Allah. Kalau ini milik Allah, maka kita yang diamanahkan, diberikan Allah sedikit itu enggak boleh bakhil, enggak boleh pelit. Maka di ujung ayat ini Allah mengatakan, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kau kerjakan. Maka kita beruntung, bersyukurlah kita kalau kita terhindar dari sifat bakhil ini. Orang kadang-kadang kalau sudah bakhil sama dirinya pun bakhil. Jangankan sama orang, sama dirinya pun kadang-kadang bakhil. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Rasulullah, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang yang bahagia, itulah orang beruntung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan jelaskan ada 10 keburukan sifat kikir itu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita terhindar dari sifat kikir, sifat bakhil, dan sifat pelit tersebut. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Apa yang 10 itu? Pertama, orang bakhil atau orang kikir atau orang pelit itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah, ingatlah pada hari kiamat nanti, ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Jadi emas dan perak itu akan dipanaskan Allah dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka yang kikir itu. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah hartamu dulu, yang kau bakhilkan, yang kau simpan untuk dirimu sendiri. Kamu tidak ingin berbagi dengan yang lain, maka rasakanlah akibat dari apa yang kau simpan, yang kau kikirkan tersebut. Istrika itu digosok ke dahi manusia yang kikir, ke lambung, ke punggung belakangnya ini.
Bagaimana kita melihat di dunia ini, kalau pakaian itu digosok dengan hawa panas, ini manusia yang digosok di dalam neraka jahanam. Itulah akibat orang yang bakhil dan orang yang kikir tadi. Yang kedua, akibat buruk orang yang bakhil adalah orang kikir itu hartanya tidak akan bermanfaat setelah mereka itu meninggal. Ya, harta kita ini enggak bisa lagi kita gunakan ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Harta-harta kita yang kita infakkan itulah, yang kita sedekahkan itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Tapi harta yang kita tinggalkan itu akan jadi rebutan ahli waris kita. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila adzalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah menjelaskan, dan infakkanlah sebahagian saja dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu. Maka orang yang meninggal itu berkata, fayaqulu rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila adzalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Tolong ya Allah. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan hartanya dengan baik, pingin balik lagi dia. Dia berkata kepada Allah, fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah, aku ingin berinfak, aku ingin berbagi dengan orang lain. Karena dulu waktu hidup hartaku itu kubakhilkan, kutahan. Yang kedua, wa akum minas salihin, dan aku ingin termasuk orang-orang yang beramal soleh. Ingin sholat, ingin puasa, ada harta ingin berzakat, ada waktu ingin mengaji. Jadi orang yang meninggal itu dia minta balik bukan ingin berjumpa sama saudaranya, bukan ingin berjumpa dengan temannya atau ingin melihat kampung halamannya, tapi dia ingin bersedekah dan beramal soleh. Maka selagi kita ini punya waktu, masih sehat, masih bisa melangkahkan kaki kita, langkahkanlah, ibadahlah. Jangan sampai seperti ayat yang saya bacakan tadi, minta balik lagi untuk beramal, untuk melakukan kebaikan dalam hidupnya. Maka ayat ini dilanjutkan Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kau kerjakan. Jadi seseorang itu kalau sudah meninggal dunia nggak bisa minta balik lagi, nggak ada penundaan. Jadi hidup kita ini diberikan Allah kesempatan cuma sekali. Hidup kita ini semuanya siarannya langsung, nggak ada siaran tunda, nggak bisa waktu kita diulang balik, nggak bisa. Waktu jalan terus ini, ya, waktu terus berlalu. Manfaatkanlah kesempatan yang ada dalam hidup kita ini untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Yang ketiga,
Akibat buruk dari bakhil itu dapat memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan hubungan baik dengan saudara, memutuskan hubungan baik dengan teman, memutuskan hubungan baik dengan tetangga. Karena rata-rata orang yang bakhil itu membuat seseorang itu cenderung tak peduli sama orang. Ya, jadi ciri-ciri orang bakhil itu kadang-kadang dia tak peduli dengan kesusahan orang. Dia tak peduli dengan kesulitan orang. Dia enggan membantu orang lain. Maka orang bakhil itu, Pak, sering terjadi memutuskan hubungan silaturahim. Karena semua orang menjauh dari dia. Jangankan orang lain, jangankan teman, saudara kandung pun kadang-kadang menjauh dari saudaranya. Akibat bakhil tadi itu, akibat pelit tadi itu. Padahal dia sebetulnya ada untuk menolong, tapi memang tidak mau menolong karena sifat bakhilnya itu tadi. Inilah akibat ketiga dari sifat bakhil, bisa memutuskan hubungan pertemanan, persahabatan, hubungan persaudaraan, hubungan jamaah. Bahkan kadang-kadang orang nandai orang itu sifatnya bakhil, orang akan menjauh daripada dia. Yang keempat, buruknya sifat bakhil itu adalah dapat menimbulkan kezoliman. Orang zalim itu salah satunya karena sifat bakhil. Sifat bakhil itu akan melahirkan kezaliman kepada orang lain, mengambil hak-hak orang lain, tak peduli dia orang susah, yang penting dia nimbun harta, dan tidak mau mengeluarkan harta yang dimilikinya karena bakhilnya tadi itu. Ya, mengambil milik orang lain, dan sifat egoisnya itu yang muncul. Dan yang kelima, sifat buruk daripada bakhil itu adalah dekat dengan neraka, jauh dari surga. Neraka akan dekat, ya, surga akan jauh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Allah enggak suka sama orang bakhil, sama orang pelit. Ya, kedekut, kalau bahasa kita medit. Ya. Manusia enggak mau dekat, enggak ada mau dekat, Pak. Ada orang suka berkawan sama orang bakhil? Enggak ada. Jauh dari manusia, jauh dari surga, yang dekat neraka lah itu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Yang keenam, sifat buruk dari bakhil itu dijauhi teman, dijauhi tetangga, dijauhi saudara. Semua orang akan enggan berteman dengan orang yang kikir. Enggak mau tuh dekat, Pak. Orang lebih suka berkawan sama orang yang pemurah dan dermawan, suka menolong. Tapi kalau kita jumpa sama kawan bakhil dan pelit, jauh kita. Enggak mau kita dekati, bahkan kadang-kadang dalam pergaulan kita tandai itu, jangan dekat sama si fulan tuh, bakhil tuh, pelit itu. Tapi kadangkala kita jumpai juga orang pelit itu pun tak suka sama orang pelit. Itulah pula lagi. Orang pelit itu tak suka juga sama orang pelit. Jangankan dekat sama si fulan tuh pelit tuh. Ya. Kau kan pelit juga, iya aku pelit, tapi aku enggak suka sama orang pelit. Inilah pelit nih, Pak. Jadi orang pelit itu pun tak suka sama orang pelit.
Nggak mau dia sama orang pelit, walaupun dia tahu bahwa dia pelit. Yang ketujuh, akan didoakan malaikat yang mengakibatkan kebangkrutan. Apa itu? Bangkrut. Karena setiap pagi ada malaikat yang berdoa, Pak. Inilah sedekah subuh. Kalau orang itu dermawan, didoakan malaikat, ya Allah berkahilah hartanya ini, tambahi, ganti ya Allah. Itu untuk orang dermawan. Tapi kalau orang yang bakhil itu sebaliknya, didoakan malaikat, ya Allah hancurkan harta orang yang bakhil ini. Ya, binasakan harta orang yang bakhil ini. Hati-hati. Orang bakhil, orang pelit, orang kikir tadi didoakan malaikat. Malaikat doakan orang bakhil itu. Ngerilah. Ya. Ngerilah kalau malaikat doakan orang yang bakhil itu. Dan yang kedelapan, akan ditimpa bencana diakibatkan harta yang dikikirkan tersebut. Bisa saja hartanya tuh habis karena sebab dia yang menghabiskan. Misalnya hutang yang tak terbayar-bayar. Nah, itu bisa aja, Pak. Jangan salah. Orang bakhil itu Allah mengambil harta itu caranya macam-macam, Pak. Bangkrut, ditokok orang, dirampok, hilang, kecurian, terbakar. Gampang bagi Allah. Jangan sangka bakhil itu baik. Harta itu bisa aja diambil sama yang punya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara. Dan yang kesembilan, orang bakhil ini, Pak, mengikuti jejak setan. Ya, ada satu ayat Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, Pak, itu tentang sedekah, pemurah, berinfak, itu hampir 99 ayat. Bicara tentang sedekah dan fadilah sedekah, balasan sedekah, itu dijanjikan Allah hampir 99 ayat. Tapi setan menakut-nakuti orang yang pemurah akan miskin, itu cuma satu ayat aja. Satu ayat aja. Ya. Mana dia ayatnya? Surah Al-Baqarah ayat 268. Cuman satu surah aja. Satu ayat aja dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan kepadamu, menyuruh kamu itu berbuat keji atau kikir. Nanti kalau jadi orang pemurah suka bantu orang miskin, nanti kapan kayanya? Itulah dibisikkan itu. Ya, kalau kau bantu orang tuh teringat sama kau. Kalau enggak, inilah. Dibisikkan macam-macam. Bahkan Nabi menyebutkan orang kalau mau sedekah dihalangi oleh setan 70 halangan. Apa yang dibantu? Saudara tidak kenal, enggak, untuk apa? Inilah dibisikkan. Aku sering bantu-bantu bukan kaya, malahan melarat nanti, habis harta. Itu dibisikkan. Ditakut-takuti. Siapa yang nakuti itu? Setan yang nakuti. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wa fadlan wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan keampunan. Kan bertolak belakang itu. Allah menjanjikan keampunan dan karunia-Nya kepadamu. Kubalas nanti apa yang kalian sedekahkan tu, apa yang kalian infakkan tu, dan Allah tu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi orang yang bakhil itu ngikutkan strategi setan, suara setan. Na'udzubillah. Yang ke-10,
Sifat buruk dari bakhil itu adalah penghalang dia untuk masuk surga. Surga itu Pak, enggak demen sama orang bakhil, orang kikir, orang pelit. Ya, enggak terdaftar di surga bagi orang yang bakhil dan pelit. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita terbiasa menjadi orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang suka berbagi dengan orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kesanggupan kita. Dan mudah-mudahan kita terjauhkan dari sifat bakhil atau sifat kikir atau sifat pelit tersebut. Karena orang pelit itu hidupnya akan sulit. Sampai ada orang bilang, siapa pelit kuburannya sempit. Sampai begitu dia. Ya. Di ujung pertemuan kita, apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Ini sebagai penutup ya. Ada 5 cara untuk menghindarkan diri kita dari sifat bakhil. Tadi sudah saya jelaskan efek buruk dari sifat bakhil pelit itu. Sekarang bagaimana cara supaya kita terhindar? Harus begitu dia. Apa yang pertama? Keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Harta kita ini milik Allah, titipan Allah, pemberian Allah. Kalau ini titipan Allah, pemberian Allah, karunia Allah, kalau Allah suruh ayo berbagi sebahagian dari yang kutitipkan, dari yang kuberi, maka kita harus patuh. Karena ini kita dititipi aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah tukang parkir itu. Ya. Kendaraan dari yang murah sampai yang mahal sampai yang mewah masuk, tukang parkir itu enggak pernah sombong. Ya, dan setelah nanti kendaraan itu diambil satu-satu, itu tukang parkir itu nggak pernah komplain, nggak pernah marah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki, tetapi hanya sekedar dititipi. Kita pun begitu, Pak. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita, itu kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak bersyukur kepada Allah. Salah satu cara kita bersyukur itu adalah dengan suka berbagi dengan orang lain. Suka membantu orang lain, suka menolong orang lain. Maka dalam mukaddimah tadi kan saya bacakan firman Allah surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau tahu bersyukur kepada nikmat kan ku tambahi. Nambah itu caranya macam Allah. Tenang, mantap ibadah, sehat selalu, kerjaan lancar-lancar, hubungan rumah tangga baik, itu Allah nambahi, bukan hanya dalam bentuk materi. Karir meningkat, penghasilan lumayan, itu dia. Tapi kalau kau tidak syukur, kau kupuri nikmatku, azabku amat pedih. Azab itu bukan mesti aja gunung meletus, banjir. Hati tak tenang, tidur tak enak. Hubungan rumah tangga tak menentu, ibadah malas. Itu azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita memiliki apa-apa, tapi rasanya kok enggak punya apa-apa gitu. Itulah akibat orang yang tak bersyukur. Orang tak bersyukur walaupun dia memiliki apa-apa, tapi tidak merasa memiliki apa-apa. Jadi kuncinya dalam hidup ini, kalau mau kita jadi orang bahagia, jadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu bukan nunggu banyak, enggak perlu. Ya. Apa yang diberikan Allah kita syukuri. Kita sekarang ini sehat, masih bisa ibadah, masih jumpa kawan, ini perlu kita syukuri. Nikmat sehat itu Pak, nikmat, salah satu nikmat yang tertinggi.
Untuk apalah duit kita banyak tapi sakit-sakitan? Semua nggak boleh makan, semua nggak boleh makan. Cuman yang boleh minum air putih aja. Padahal kita mampu beli apa-apa. Dokter ngelarang, nggak boleh, nggak boleh, ini nggak boleh. Duit kita banyak. Sehat itu nikmat yang diberikan Allah, yang wajib kita syukuri. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang terhindar dari sifat bakhil, gemar kita mengikuti kegiatan membantu orang, kegiatan sosial, yang bantu orang miskin. Rupanya masih banyak lagi saudara-saudara kita yang miskin, Pak. Yang jauh kadang-kadang status ekonominya di bawah kita. Kadang-kadang rumahnya tak layak huni. Kita bukan lagi kadang-kadang keramik, ada yang sudah granit lagi udah. Ini kadang-kadang ada, Pak, tak lagi berlantai semen pun belum lagi. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau urusan dunia kita lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Awak udah punya rumah, punya kendaraan. Ada orang kemana-mana jalan kaki aja nggak punya kendaraan. Ya, tapi kalau lihat akhirat, lihat ke atas. Ya, lihat ke atas, orang tuh kok rajin ibadah ya. Sholat jamaah nggak pernah tinggal ya. Dengarkan ngaji khusyuk orang itu rajin, silaturahim rajin. Itu kita tiru. Itu urusan akhirat. Ya, supaya kita ini tahu, oh masih banyak lagi orang-orang yang nasibnya tuh di bawah kita, Pak. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah. Yang keempat, menyadari bahwa dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Memang kita yang nyari, kita yang kerja, kita dapatkan, tapi dalam harta kita itu, Pak, ada hak orang lain. Perhatikan firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Dan apa pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tak meminta. Yang terakhir, supaya kita ini terhindar dari sifat bakhil, berdoa sama Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku ini dari sifat bakhil ya Allah. Jadikanlah aku orang yang pemurah, orang yang dermawan, dan orang yang suka menolong orang lain. Inilah tema pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna, dan kita terhindar dari sifat bakhil, sifat kikir, dan sifat pelit tersebut. Karena orang pelit itu hidupnya akan sulit. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.